Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan masih terus menghantui sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini tentunya memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya kesehatan, akan tetapi juga merambat ke banyak aspek termasuk ekonomi. Corona benar-benar pemerintah memproyeksikan skenario sehingga tidak berbahaya sektor ekspor. Demi memutus rantai penyebaran virus ini, pemerintah tidak tinggal diam dan mengambil kebijakan untuk membatasi perkumpulan dan kerumunan atau akrab disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hal ini menyebabkan melemahnya permintaan pasar sehingga beberapa pengusaha dan perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja terhadap karyawannya. Banyaknya karyawan yang di-PHK dalam problem di atas tentunya menuntut warga untuk lebih kreatif dan inovatif demi bertahan hidup selama masa pandemi. Memulai usaha baru merupakan salah satu peluang besar dalam memenuhi kebutuhan di tengah pandemi. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak masyarakat memulai karirnya dengan berbisnis, mulai dari kuliner, membuat masker kain, berjualan obat-obat seperti jamu, madu, dan lain sebagainya. Bisnis merupakan salah satu pintu terbukanya rezeki dan menjadi solusi untuk mempertahankan kehidupan. Melalui jalan ini, masyarakat dapat menambah pemasukan dan memenuhi kebutuhan akibat PHK. Akan tetapi, bagaimana cara untuk memulainya dan bagaimana pemasaran di tengah pandemi dengan keterbatasan yang ada? Melihat problematika di atas, kami dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Kuliah Kerja Nyata Angkatan 61 dari Unit 158 mempersembahkan video edukasi berjudul Digitalisasi Solusi Melemahnya UMKM di Tengah Pandemi. Dengan mengenalnya masyarakat, khususnya pelaku UMKM dengan digitalisasi, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan menguatkan kembali perekonomian Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak hanya kesehatan, akan tetapi dari segi ekonomi, salah satunya COVID-19 membuat beberapa perusahaan dan pengusaha terpaksa memutus hubungan kerja terhadap karyawan, diakibatkan lemahnya permintaan pasar akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang mana hal ini berdampak pada cash flow untuk membiayai gaji tenaga kerja. Banyaknya karyawan yang di-PHK dalam problem di atas tentunya menuntut warga untuk lebih kreatif dan inovatif demi bertahan hidup selama pandemi. Memulai usaha baru ialah salah satu peluang besar dan inovatif demi bertahan hidup selama pandemi. Memulai usaha baru ialah salah satu peluang besar dalam memenuhi kebutuhan di tengah pandemi seperti yang kita lihat saat ini. Banyak masyarakat memulai karirnya dengan berbisnis. Bisnis merupakan salah satu pintu terbukanya rezeki dan menjadi solusi untuk mempertahankan kehidupan. Melalui jalan ini, masyarakat dapat menambah pemasukan dan memenuhi kebutuhan akibat PHK. Akan tetapi, bagaimana cara untuk memulainya dan bagaimana pemasaran di tengah pandemi dengan keterbatasan yang ada? Melihat problem di atas, kami mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Kuliah Kerja Nyata 61 dari Unit 158 yang beranggotakan Fajar Yuda Prasetya, Reza Fahmi Priyadi, Ridwan Jela, Ike Pradimasari,
Rahajeng Anindya Jati, Riva Damayanti, Alfiani Yulita Sari, Fetriana Hairunisa, mempersembahkan video edukasi berjudul Digitalisasi Solusi Melemahnya UMKM di Tengah Pandemi. Digitalisasi atau beralih ke pola perdagangan via online menjadi salah satu solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM untuk bertahan dan menopang perekonomian di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Di sini kami akan mengenalkan pemasaran UMKM secara digital via sosial media dan e-commerce. Bagaimana caranya? Yang pertama ada sosial media. Sosial media adalah media daring dengan para penggunanya bisa mudah berbagi menciptakan sebuah karya dalam suatu konten tertentu. Meliputi isi, contohnya blog, jejaring, sosial seperti Google, YouTube, aplikasi Instagram, Facebook, Snapchat, Wikipedia, Skype, Twitter, dan lain-lain. Dengan arti lain adalah sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunaannya untuk saling berinteraksi secara online. Pada kondisi pandemi, daring menjadi solusi bagi UMKM, apalagi dengan era 4.0. Atau banyak yang menyebut 4.0. Para pelaku usaha mampu melangkah dan berkembang dengan penjualan online melalui sosial media. Membuat media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Instagram Ads, WhatsApp for Business, kemudian mengalokasikan budget untuk menggunakan influencer. Beberapa sosial media mempunyai fungsi, aturan, term of service yang berbeda. Penjualan online dengan sosial media tentunya bisa berjalan dengan melakukan riset pasar, mencari tahu audiens, followers, yang nantinya bisa membentuk algoritmanya sendiri. Membuat konten yang berkualitas, edukasi para followers dengan hal yang relate dengan produk yang dipasarkan. Selain hard selling, kita juga bisa melakukan soft selling lewat konten yang mengedukasi. Pelaku UMKM tentunya mampu mempromosikan produk secara berkala dan konsisten. Selanjutnya, memberikan penawaran khusus dengan mencari waktu yang tepat. Melakukan perubahan packaging. Jika sebelumnya sudah ada, baiknya ditambahkan manfaat yang berhubungan untuk melawan COVID-19, serta berkolaborasi dengan pihak lain untuk bersinergi bersama membuat produk yang baru dan pastinya lebih bermanfaat di saat pandemi seperti ini. Kemudian ada e-commerce. E-commerce merupakan berasal dari bahasa Inggris, yakni elektronik dan commerce. E-commerce ini merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pemasaran produk, barang atau jasa, kemudian penjualan, pembelian, pembayaran, dan lain-lain hanya ditemukan dalam elektronik, seperti internet, TV, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce atau perdagangan elektronik ini mempertemukan antara penjual dan pembeli hanya dalam genggaman jari atau hanya dalam dunia maya. Kehadiran e-commerce kini dianggap sebagai bantuan bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Dengan bantuan program yang inovatif, pelaku UMKM dapat memasarkan barangnya lebih luas hanya dalam genggaman jari. Adapun contoh beberapa e-commerce di Indonesia itu seperti Blibli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Gojek, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknologi inovasi
Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan barangnya di tengah pandemi ini dengan menggunakan untuk lebih mudah dan hemat di tengah pandemi ini. Adapun beberapa keuntungan dapat didapatkan melalui e-commerce ini adalah satu, memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli di dunia karena saat sekarang adalah masa pandemi, maka kita harus mengurangi interaksi antara satu orang dan orang lain, maka e-commerce ini dapat mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian dengan e-commerce juga kemudahan dalam pemasaran dan promosi produk. Tentunya hanya dengan genggaman jari kita bisa share Kemudian jangkauan pasar lebih luas dan jangkauan pasar yang lebih luas dan besar. Selain itu juga mengurangi biaya operasional atau operational cost. Di sini di e-commerce kita tidak membutuhkan biaya sewa gedung atau kontrakan atau ruko, karena kita hanya memasarkan produk kita saja lewat aplikasi ataupun web seperti itu. Semoga dengan mengenali masyarakat, khususnya pelaku UMKM terhadap digitalisasi, dapat membantu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM dan menguatkan kembali perekonomian Indonesia di tengah pandemi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan beralih ke e-commerce. E-commerce, apa yang disebut dengan e-commerce? E-commerce itu berasal dari kata elektronik dan commerce. Elektronik yaitu perdagangan secara elektronik. Jadi segala kegiatan jual beli, mulai dari penjualan barang atau jasa, kemudian pembelian, pemasaran produk hingga pembayaran dapat dilakukan secara internet. Nah, di e-commerce ini dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli di dunia maya loh, teman-teman. Nah, saat ini kehadiran e-commerce dianggap dapat membantu para pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Dengan bantuan beragam program inovatif, pelaku UMKM dapat memasarkan barangnya lebih luas. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yakni elektronik dan commerce. E-commerce ini merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pemasaran produk, barang atau jasa, kemudian penjualan, pembelian, pembayaran, dan lain-lain hanya ditemukan dalam elektronik, seperti internet, TV. E-commerce atau perdagangan elektronik ini mempertemukan antara penjual dan pembeli hanya dalam genggaman jari atau hanya dalam dunia maya. Kehadiran e-commerce kini dianggap sebagai bantuan bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Dengan bantuan program yang inovatif, pelaku UMKM dapat memasarkan barangnya lebih luas hanya dalam
genggaman jari. Adapun contoh beberapa e-commerce di Indonesia itu seperti Blibli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Gojek, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan barangnya di tengah pandemi ini. Adapun beberapa keuntungan dapat didapatkan melalui e-commerce ini adalah satu, memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli di dunia karena saat sekarang adalah masa pandemi, maka kita harus mengurangi interaksi antara satu orang dan orang lain, maka e-commerce ini dapat mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian dengan e-commerce juga kemudahan dalam pemasaran dan promosi produk, tentunya hanya dengan genggaman jari. Kemudian jangkauan pasar yang lebih luas dan besar. Selain itu juga mengurangi biaya operasional atau operational cost. Di e-commerce kita tidak membutuhkan biaya sewa gedung atau kontrakan atau ruko, karena kita hanya memasarkan produk kita saja lewat aplikasi ataupun web seperti itu. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yakni electronic dan commerce. E-commerce ini merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pemasaran produk, barang atau jasa, kemudian penjualan, pembelian, pembayaran, dan lain-lain hanya ditemukan dalam elektronik seperti internet, TV. E-commerce atau perdagangan elektronik ini mempertemukan antara penjual dan pembeli hanya dalam genggaman jari atau hanya dalam dunia maya. Kehadiran e-commerce kini dianggap sebagai bantuan bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Dengan bantuan program yang inovatif, pelaku UMKM dapat memasarkan barangnya lebih luas hanya dalam genggaman jari. Adapun contoh beberapa e-commerce di Indonesia itu seperti Blibli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Gojek, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan barangnya di tengah pandemi ini. Adapun beberapa keuntungan dapat didapatkan melalui e-commerce ini adalah satu, memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli karena saat sekarang adalah masa pandemi, maka kita harus mengurangi interaksi antara satu orang dan orang lain, maka e-commerce ini dapat mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian dengan e-commerce juga kemudahan dalam pemasaran dan promosi produk, tentunya hanya dengan genggaman jari. Kemudian jangkauan pasar yang lebih luas dan besar. Selain itu juga mengurangi biaya operasional atau operational cost. Di e-commerce kita tidak membutuhkan biaya sewa gedung atau kontrakan atau ruko, karena kita hanya memasarkan produk kita saja lewat aplikasi ataupun web seperti itu. Selanjutnya ialah digitalisasi melalui e-commerce. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce berasal dari kata elektronik dan commerce. Nah, elektronik yakni perjualan melalui sistem elektronik, di mana di e-commerce ini penjual dan pembeli dipertemukan melalui dunia maya. Nah, di e-commerce ini mulai dari penjualan, pembelian, pemasaran produk, kemudian hingga pembayaran itu dilakukan secara dunia maya, secara elektronik. Saat ini kehadiran e-commerce dianggap sebagai bantuan untuk
para pelaku usaha UMKM, yakni usaha mikro, menengah, usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia. Dengan bantuan program yang inovatif, pelaku UMKM dapat memasarkan produknya lebih luas hanya dengan genggaman jari. Adapun contoh beberapa e-commerce di Indonesia yang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini ialah seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Gojek, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan sebagai solusi dengan menggunakan teknologi inovasi. Dengan menggunakan inovasi teknologi informasi, e-commerce dapat dipercaya dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dan memasarkan produknya lebih mudah dan hemat di tengah pandemi. Berbagai kemudahan di tengah pandemi. Berbagai kemudahan dapat dimulai dari berkomunikasi antar produsen dan konsumen, kemudahan dalam pemasaran, dan hingga promosi produk, jangkauan pasar yang lebih besar, mengurangi biaya operasional,